kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan HUT Kota Bekasi ke-17 dan bagaimana visi dan misi juga terkait dengan tema HUT-nya adalah bagaimana menciptakan aparatur pemerintahan yang lebih aspiratif ya, dan bagaimana menuju Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan juga ihsan. Dan ini kan memang terkait tadi ya Pak Roni juga kita bicara mengenai pelayanannya dalam khususnya pelayanan dalam jasa ya, pelayanan publik dalam hal jasa. Nah, dari Bu Reni sendiri melihat memang masih ada yang kurang dalam sistem pelayanan publik saat ini yang dijalani, sehingga perlu ada suatu terobosan baru yang tadi kalau Pak Didi katakan visioner. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam menuju hal semacam itu? Di kami itu alhamdulillah walaupun masih baru satu, sudah dapat dari CSR, jadi nggak perlu dari APBD, kami mendapatkan mobil pelayanan. Jadi sekarang kami bisa mendekatkan diri kepada masyarakat dan itu hasilnya positif. Baru satu padahal baru satu dan ya? harapan saya pengennya itu saya dapat di 12 kecamatan. Jadi kalau CSR-nya dari perusahaan-perusahaan kasih aja deh mobil ke BPPT biar mendekatkan pelayanan dan bisa tadi sesuai dengan harapan semuanya gitu. Tapi dalam mobil pelayanan itu memang cukup untuk mengurus perizinan. Iya, jadi saya dapat itu sudah benar-benar siap pakai. Mobilnya mungil, tetapi efisien, efektif. Iya, sedan mobilnya itu. Bukan bus, kayak minibus gitu ya, bukan sedan, tapi sudah dicombine, didesain khusus untuk kami dan hasilnya alhamdulillah. Jadi malah banyak yang tertarik. Kayak mobil SIM keliling gitu. Kalau mobil SIM kan besar ya, biasanya minibus gitu. Kalau kami dapatnya sedan. Tapi itu juga ternyata bisa dioptimalkan. Bisa dioptimalkan. Masih menunggu 11 lagi ya, berharap CSR. Iya, ini bukan menunggu lagi. Sangat berharap sekali. Kado ulang tahunnya ya. Iya, 17 tahun Kota Bekasi. CSR dari perusahaan-perusahaan bisalah untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kalau harapannya semua kami diminta untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, berilah masyarakat juga harus ada take and give-nya lah ke kita semua. Jadi kan kalau APBD-nya itu kan kami nggak perlu kan biayanya dari anggaran negara kan, dari anggaran masyarakat itu kan bisa untuk yang lain. Jadi kami diberikan dari CSR saja. Baik. Menarik sekali tadi, mungkin seperti yang dikatakan juga oleh Pak Didit bahwa memang harus ada sinkronisasi nih ya, feedbacknya ini harus jalan dan ternyata dengan adanya CSR ini justru sebetulnya ketika masyarakat kita itu Kota Bekasi itu kan rasional, artinya menengah ke atas. Rasional dan juga kritis. Para pelaku usaha ketika diberikan kemudahan yang memenuhi ketentuan aturan, segala mereka diberikan pelayanan yang baik, pasti dia akan terbangun partisipasi. Partisipasi itu yang harus diberikan secara intens, terus-menerus, keraman, kemudahan, cepat, murah. Insya Allah. Dan si pengguna pelayanan itu kan para pelaku usaha yang sering berhubungan dengan BPPT, ketika dia merasakan pelaku usaha besar, pasti akan ada impact balik yang akan diberikan. Berarti ini sudah ada bukti sangat rasional karena banyak apartemen, banyak pengembang, banyak klaster-klaster perumahan, banyak segala macam, karena Bekasi memang tumbuh sangat pesat. Tetapi ketumbuhan sangat pesat ini jangan menjadi permasalahan perkotaan baru dengan tidak pengendalian pembangunan yang tidak karuan. Nanti masyarakat secara umum, masyarakat tradisional, orang-orang yang di pinggir, semakin terpinggir aja. Apartemen dibangun memang sebuah tuntutan, tapi juga harus didesain sedemikian rupa. Bagaimana RJPMD ketika roadmap pembangunan itu juga harus sesuai dengan aturan. Jangan kalau pemodal besar gampang untuk keluar perizinannya ketika masyarakat justru yang malah dipersulit. Padahal tingkat pelayanan adalah sama siapapun. Karena mereka adalah pengguna yang meminta pelayanan dari aparatur pemerintahan. Salah satunya di Badan Ibu, di BPPT. Jadi kalau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, jadi jangan Badan Pelayanan nanti terpadu, yang justru terpadu kesannya masih sangat. Gimana Pak Roni? Iya, kalau pelayanan jasa tentu kan feedbacknya adalah kepuasan kan, kepuasan itu pelanggan. Ya kepuasan pelanggan kan, anggap aja sama seperti di swasta. Kalau pelanggannya puas dalam arti kata dia dilayani dengan baik, nyaman, dari mulai dia diterima kan, sampai ketepatan waktu, semuanya keterbukaan informasi,
pada akhirnya dia akan mendapatkan rasa puas. Kalau dia mendapatkan rasa puas, tentu akan memberikan tips. Tipsnya itu tadi corporate social responsibility kan, CSR. Nah, artinya layani dengan cepat, layani dengan tepat, layani dengan efisien. Jadi apa yang sulit dipermudah. Jangan terbalik, apa yang mudah dipersulit gitu. Ini yang mungkin ke depan kalau ini diterapkan, saya yakin tuh 12 mobil layanan masyarakat pasti akan datang. Mungkin dengan berbagai, mungkin ada yang minibus mungkin ya, biar lebih lengkap lagi ya. Cuma itu tadi usul saya. Dan yang penting juga lembaga legislatif sebagai dewan juga harus melakukan legislasi, pengawasan kepada aparatur. Bagaimana aparatur itu bisa maksimal. Artinya aparatur juga ini kan satu sisi yang memang harus berjalan bareng antara masyarakat, legislatif, eksekutif. Jadi kalau jalan masing-masing nanti malah tidak pada ketemu satu titik. Jadi dewan juga jangan hanya kritis yang gak karuan, tapi harus kritis yang konstruktif sesuai dengan aturan-aturan yang minta berlaku. tanggapan Pak Roy, tapi kita harus break dulu, kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Figur-figur yang kita nilai berprestasi, yang dia lakukan itu kita yakini bermanfaat untuk masyarakat banyak tanpa pamrih. Citra Profesi Award ini secara periodik memberikan orang-orang yang kita anggap. Saya ada keluhan di telinga yang saya berikan, gimana caranya cara ininya untuk menemukannya. Tadi saya coba sedikit lakukan deteksi ya, memang di daerah jantungnya ada sedikit energi yang saya pikir kurang nyaman. Pengobatan Paul Osel ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul. Kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan. Tinta ini sendiri antikoagulannya cukup banyak, artinya pencairan darahnya ya itu cukup tinggi. Jadi boleh bilang ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk sistem secara dan saraf. Alami tanpa ada kimia. Sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Yang paling tahu spare part manusia adalah Allah yang menciptakan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dari Pondok Aren langsung ke Bali Matraman, bukan hanya keren pun hatinya beriman. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan melakukan dosa ya. Yang haram berarti segala sesuatu yang harus dijauhkan supaya terhindar dari dosa. Untuk puasa Senin Kamis tuh aku lebih ditingkatkan sama puasa Daud. Jangan kemana-mana ya. Tetap pergi lagi pas sampai iklan Bapak puasa pergi. Pokoknya bareng nyonya ke luar negeri. Artinya hanya di Suara Negeri. Anda masih bersama kami di Adapa Berita, ini kita sudah di segmen terakhir untuk dialog mengenai HUT Kota Bekasi. Mungkin Pak Roni tadi bisa menanggapi tadi Pak Didit yang memberikan masukan-masukan sebenarnya kritik bagaimana legislatif ini berperan di Kota Bekasi ini. Bagaimana Pak? Iya kan undang-undangnya mengatakan begitu. Undang-undang otonomi daerah kan. Jadi Undang-Undang nomor 32. Beda dengan di pusat. Kalau di pusat itu
beda presiden dengan DPR gitu kan. Kalau di daerah itu otonomi daerah satu kamar kita. Jadi segala apapun itu harus bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Kita ini partner, mitra, pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kebijakan harus bersama-sama. Malahan nggak boleh kalau jalan sendiri-sendiri. Malah bahaya ya. Memang sudah sejalan ya saat ini ya, sudah berdampingan. Harus ya masing-masing melaksanakan tupoksinya. Kalau saya mengkritik wajar karena saya melaksanakan fungsi kontrol. Malah yang tidak wajar kalau saya 5 tahun jadi anggota DPRD sama sekali tidak pernah melaksanakan fungsi kontrol. Malah itu yang tidak wajar menurut saya. Jadi bukan mengkritik tanpa solusi, tapi mengkritik supaya ada perubahan akselerasi pelayanan publik yang lebih baik di Kota Bekasi. Iya, berarti ada ke depannya mungkin ada yang juga ingin dicapai dari target-targetnya dari Pak Roni sebagai anggota legislatif. Jelas, ya artinya indeks kepuasan masyarakat Kota Bekasi, warga Kota Bekasi harus semakin meningkat. Baik dari sisi pelayanan publik di bidang jasa maupun di bidang barang, seperti jalan rusak, seperti penanganan banjir, seperti menambah tadi ruang terbuka hijau, taman-taman, perbaikan terminal, perbaikan transportasi dalam kota, bikin busway dalam kota yang sekali ngangkut bisa 100 orang misalkan, bisa dilakukan. Oke, baik. Bu Reni, ada tambahan mungkin terkait dengan bagaimana tadi kan juga temanya HUT Kota Bekasi ini adalah maju sejahtera dan ihsan, ciptakan aparatur pemerintahan yang aspiratif. Jadi kalau kami khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, hari ini kan kita memakai baju yang ini baju dari pagi sampai sekarang. Itu menunjukkan komitmen kami di mana Kota Bekasi itu berumur 17 tahun, kemudian kami juga memakai pakaian adat. Kami semua. Ini semua ya, semua aparatur tim ya. Kerja saya selama 1 minggu memakai pakaian adat itu adalah suatu apa namanya semangat ya, semangat bahwa kita itu bekerja sebagai aparatur birokrat itu benar-benar ingin dan akan melayani masyarakat sesuai dengan harapan semua. Tapi ada yang harus dilakukan, bukan hanya kami saja yang berniat atau mengimplementasikan, melayani, berkinerja, tetapi juga harapan kami, ini harus dengan masyarakat juga, Pak Roni. Pak Adit nggak bisa kalau hanya kami saja tidak bisa. Artinya kami bisa melayani dengan baik, masyarakat pun harus berubah perilakunya juga. Jadi semua elemen di Kota Bekasi berkaitan dengan pelayanan publik ini harus berubah bersama-sama ya. Iya, harus bersama-sama, nggak bisa kalau sendiri saja tidak bisa. Itu Pak Didit. Betul. Oke. Memang perilaku atau mindset itu perlu menuju sebuah perubahan yang lebih baik. Karena tuntutan dari publik itu selalu meminta pelayanan yang terbaik. Dan sebagai anggota dewan yang nanti pada 9 April itu beliau-beliau ini akan mencalonkan diri, akan ibaratnya akan bersosialisasi kepada masyarakat, memang juga harus dilihat track recordnya seperti apa. Jika kemarin-kemarin dia mendorong pembangunan infrastruktur masyarakat di semua lini, mendorong birokrasi supaya baik. Kalau selama ini dewannya hanya duduk diam datang dan tanda tangan, ya mohon maaf. Artinya dewan juga harus mempunyai track record, catatan-catatan yang baik di depan masyarakat. Dewan-dewan yang kriminal segala macam, tidak bermoral, kadang-kadang mengeluarkan statement basis kompetensinya nggak jelas. Jadi perlu dewan itu kapasitasnya di depan publik dipertanggungjawabkan secara moral. Apalagi mereka besok akan mencalonkan kembali, sehingga terbentuk sebuah birokrasi antara eksekutif, yang legislatif dan publik yang memang sepadan untuk menuju arah perubahan yang memang tuntutannya begitu cepat. Kapasitas, kapabilitas, tapi bukan isi tas ya. Ya, salah satunya karena itu kos politik yang normatif. Masyarakat juga jangan transaksional dalam memilih anggota dewannya. Harus memberikan pembelajaran juga nih ya. Pembelajaran yang baik berpolitik secara santun dan etika, begitu juga dewan. Supaya mereka bagaimana memancing umpan partisipasi publik tentang politik yang beretika itu seperti apa. Jangan juga hanya ketika
berkampanye saja turun ke masyarakat. Jadi secara intens selama 4 tahun itu ngapain aja. Jadi Pak Didit semua harus beretika ya? Semua harus beretika yang penting. Beretika secara normatif di hadapan publik, karena publik itu mencatat, mendengar, dan melihat secara langsung. Yang paling penting itu. Saya titip pesan satu. Saya tertarik dengan angka itu perizinan yang dikeluarkan. Jadi setahun itu, tahun 2 tahun yang lalu 50.000 perizinan kata Bu Reni. Tahun ini 41.000. Terus sudah ada pelimpahan ke kecamatan kan. Mudah-mudahan yang harapan-harapan untuk kecamatan buka sampai malam itu bisa direalisasikan di tahun ini gitu. Jadi kado ulang tahun untuk masyarakat Bekasi yang katanya komuter, yang banyak pekerja, ya kan. Kalau banyak pekerja otomatis kalau siang kan kerja, malam dia bisa ngurus izin. Di kecamatan aja, kalau di Bu Reni tetap tutup aja Bu kalau malam. Ya Bu Reni, terakhir ada closing statement ya. Iya, memang betul apa yang disampaikan. Karena ingin melayani sebaik-baiknya itu, makanya dicarikan suatu strategi yang terbaik itu apa? Memang harus online system. Online, tantangannya jadi itu memang target online. ke depan ya? Udah itu. Nanti di ulang tahun 18 sudah online semuanya Sudah ya? online. Oke, baik Bu Reni, terima kasih. Pak Roni juga terima kasih. Dan juga Mbak Didi, terima kasih. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan. Tapi jangan kemana-mana karena akan ada perdebatan seru nih di jam 9 nanti bersama Rama Sarita. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.